yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita ulang dari awal ya teman-teman. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang malam. Hari ini kami ingin beribadah Tuhan, tolong beri kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti pujian dengan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah dong. Oke, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada batas sudahan kasih setiamu Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa semua teman-teman. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan Kau berkati persembahan kami yang kami beri agar dapat memberkati semua orang di dunia ini. Walaupun kami hanya dari YouTube ya Tuhan, tapi kami bisa memberkati banyak orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita masuk firman, kita akan menyanyikan lagu penyembahan Give Thanks. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita mulai dari awal lagi ya teman-teman. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom adik-adik semuanya, shalom adik-adik yang di rumah, dan shalom Naya dan Icat. Shalom Kak. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Vera punya pertanyaan nih buat Denaya dan Icat dan adik-adik yang di rumah ya. Pertanyaannya gampang nih adik-adik. Kak Vera punya pertanyaan matematika. 5 ditambah 2 sama dengan berapa ya? Icat? Aku tahu. Oke coba, Naya berapa? 7 Kak. Kurang tepat Nay. Icat? 7 Kak. Belum tepat, kurang tepat. Nah adik-adik yang di rumah berapa jawabannya? Aduh adik-adik kurang tepat jawabannya. Nah adik-adik, 5 ditambah 2 sama dengan 5.000. Hah? 5.000?
5.000. Yang benar Kak Vera. Nah, kenapa sih 5 tambah 2 sama dengan 5.000? Nah, adik-adik mau tahu jawabannya dan mau tahu kenapa 5 tambah 2 jadi 5.000? Yuk kita mau sama-sama simak lewat firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini. Oke adik-adik? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami mau dengar firman-Mu, Tuhan ajari, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang bicara lewat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Siapa di antara adik-adik yang diberikan uang jajan atau bekal makanan ketika adik-adik pergi sekolah? Jika ada di antara adik-adik yang memiliki uang jajan atau memiliki bekal makanan ke sekolah, apakah adik-adik mau memberikan bekalnya kepada teman kalian? Hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, Papa Mama boleh bantu bukakan ya. Tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sambil adik-adik buka Alkitabnya dan lihat Alkitabnya, adik-adik boleh dengarkan Kak Vera sambil bercerita ya. Suatu hari Tuhan Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Kira-kira ada 5.000 yang mengikuti Tuhan Yesus ke pedesaan. Karena Tuhan Yesus terkenal dapat menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mukjizat, maka ribuan orang terus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus karena belas kasihan kepada orang banyak itu adik-adik. Dan Tuhan Yesus mulai mengajar mereka banyak hal. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu hari mulai malam, mereka menjadi kelaparan, menjadi sangat lapar. Tapi tidak ada satupun dari murid Tuhan Yesus yang mempunyai makan. Bahkan salah satu murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan, karena di sini tidak ada makanan sama sekali." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Mereka tidak harus pergi, kalianlah yang harus memberikan mereka makanan." Nah, adik-adik tahu, seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bagaimana mungkin makanan ini cukup untuk semua orang? Yang jumlahnya 5.000 orang. Gak bakal cukup ya adik-adik, 5.000 orang, tapi cuma punyanya 5 roti 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rerumputan berkelompok-kelompok. Ada yang 50 orang, ada yang berkelompok jumlahnya 100 orang. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Wow, roti dan ikan itu menjadi sangat banyak adik-adik. Ajaib bukan? Kemudian Yesus memberikan roti dan ikan itu kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang banyak. Lalu makanlah semua orang yang datang itu sampai kenyang. Ketika orang banyak itu selesai makan, Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkanlah makanan yang tersisa dan janganlah buang apapun." Para murid Tuhan Yesus mengumpulkan makanan yang sisanya, dan adik-adik tahu sisa berapa keranjang? Sisa 12 keranjang adik-adik, sisanya 12 bakul. Wow, banyak sekali adik-adik. Menarik sekali ya cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang kok. 5.000 orang lebih bahkan adik-adik. Adik-adik tahu tidak? 5.000 orang itu sebanyak apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Nah, kalau jumlah orang satu sekolah ada 100 anak, berarti ada 50 sekolah loh adik-adik. Wah, banyak sekali ya. Banyak orang yang mengikuti yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani mereka adik-adik dengan firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka, memberi mereka makan, memberikan mereka makan roti dan ikan, sehingga mereka tidak kelaparan saat itu. Tuhan Yesus membuat mukjizat yang luar biasa. Tuhan Yesus memperbanyak jumlah roti dan jumlah ikan. Berarti Tuhan Yesus adalah maha pencipta adik-adik. Dia bisa menciptakan apapun, dia bisa melakukan mukjizatnya. Tuhan Yesus menciptakan menjadi banyak. Wow, keren ya adik-adik. Tuhan Yesus juga sanggup menolong adik-adik. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang adik-adik perlukan, yang adik-adik butuhkan. Coba bayangkan,
tadi kita dengar kan, sama-sama baca. Yang bawa bekal tadi anak kecil adik-adik, bukan orang dewasa. Yang mau memberikan makanannya dengan sukacita dan rela hati. Adik-adik, kalau Kak Vera bayangin, bekal anak-anak itu nggak bakal sebanyak orang dewasa, ya nggak? Bahkan kalau anak-anak makan pun, anak-anak tuh makannya pasti sedikit. Seperti tadi, bekalnya juga sedikit yang dibawa. Tapi di tangan Tuhan Yesus, meski sedikit bisa menjadi berkat, bisa menjadi banyak untuk semua orang. Nah adik-adik, kita mau sama-sama belajar. Memberi itu tidak dilihat dari jumlahnya, tapi dengan rela hati dan sukacita. Maka pemberian adik-adik akan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi orang lain. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus dapat memakai anak-anak kecil untuk menjadi alat Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa sih kita jadi berkat lewat anak kecil? Seperti yang tadi adik-adik, ada anak kecil yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikannya buat dibagi, buat dijadiin mukjizat sama Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Nah adik-adik, tadi yang di awal Kak Vera tanya, 5 tambah 2 sama dengan 5.000 ya Kak Vera bilang ya. Nah adik-adik, sebenarnya 5 tambah 2 benar, 7 jawabannya adik-adik. Tapi itu matematikanya dunia. Tapi kalau di matematikanya Tuhan Yesus, 5 tambah 2, 5.000. Kenapa sih? Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Banyak sekali adik-adik. Nah itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Mampu melakukan mukjizat bagi dunia. Hanya sedikit padahal adik-adik. Di tangannya Tuhan Yesus bisa menjadi banyak sekali. Bahkan tadi sisa berapa adik-adik? Betul, 12 keranjang. Tadi jawaban Denaya sama Icat betul. Jawaban adik-adik di rumah juga betul. 5 tambah 2, 7. Tapi hari ini kita belajar. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bisa melakukan mukjizatnya Tuhan Yesus buat banyak orang. Oke adik-adik di rumah sudah paham kan? Yuk, saat ini adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Adik-adik, apakah di antara kalian ada yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang berkuasa menghapuskan dosa-dosa semua orang, termasuk adik-adik yang mampu melakukan banyak mukjizat seperti yang tadi sudah kita dengar? Kalau adik-adik di rumah yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat adik-adik boleh taruh tangan kanan adik-adik di dada. Semuanya boleh lipat tangannya dan ikutin doa Kak Vera. Tuhan Yesus, aku mengaku aku sebagai orang yang berdosa. Saat ini aku minta ampun di hadapan-Mu. Saat ini aku membuka hatiku. Masuklah menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Pimpin hidupku. Lakukan banyak mukjizat dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan ada di hidupku yang memimpin aku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi setiap adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan adik-adik, karena Tuhan Yesusnya sudah ada di hidup kalian, Tuhan Yesusnya sudah ada di hidup kita semua. Dan Tuhan Yesusnya mampu melakukan banyak mukjizat buat adik-adik. Apapun yang adik butuhkan, apapun yang adik-adik perlukan, Tuhan Yesus mampu menyediakan dan melakukannya buat adik-adik. Oke adik-adik, yuk saat ini kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya boleh lipat tangannya, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar kalau Engkau Tuhan yang mampu melakukan banyak mukjizat, kalau Engkau Tuhan yang pencipta banyak hal, dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan melakukannya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami percaya, kami terima berkat-Mu, diberkati sekolah kami, diberkati keluarga kami, diberkati masa depan kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini adalah Filipi 4 ayat 19. Aku akan
memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Sekali lagi teman-teman. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dihafal ya teman-teman. Dadah. Shalom adik-adik semua. Siapa yang udah gak sabar untuk ikutan kuis hari ini? Tapi sebelum itu, masuk ke sesi kuis, perkenalkan dulu, namaku Kak Daniel. Nah, Kak Daniel akan memberikan 3 pertanyaan untuk adik-adik semua. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan tersebut, apakah adik-adik semua sudah siap? Jika sudah siap semua, yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, apa tema ibadah kita hari ini? A. Aku mau memberi. B. Aku dikasihi. Atau C. Aku berharga. Abang kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sayang sekali adik-adik, waktunya sudah habis. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Aku mau memberi. Oke, yuk kita lihat yuk poin yang adik-adik dapatkan. Kira-kira berapa ya? Kita putar. Nah, poin yang adik-adik dapatkan adalah 200 poin. Yeay. Wah, mantap adik-adik semua. Yuk kita masuk ke pertanyaan kedua. Berapa sisa roti dan ikan setelah orang-orang makan sampai kenyang? A. 12 piring. B. 22 bakul. Atau C. 12 keranjang. Abang kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktunya sudah habis adik-adik. Oke, jawaban yang tepat adalah C. 12 keranjang. Yuk, kita lihat lagi yuk poin-poin yang adik-adik dapatkan. Kita putar-putar. Poin yang adik-adik dapatkan adalah 50 poin. Yeay. Wah, keren adik-adik semua. Mantap. Yuk, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pesan kebaikan apa yang kalian dapat dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang? A. Harus makan banyak biar kenyang. Atau B. Makanlah dengan banyak orang. Atau C. Harus berbagi dan tolong menolong kepada sesama. Abang kasih waktu 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu sudah habis adik-adik. Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Harus berbagi dan tolong menolong kepada sesama. Yuk kita lihat adik-adik, kita lihat poin yang adik-adik dapatkan. Berapa ya? Nah, poin yang adik-adik dapatkan adalah 50 poin. Yeay, luar biasa adik-adik semua. Nah, sekian kuis kita hari ini. Sampai jumpa di kuis selanjutnya. Bye-bye, God bless you. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita kreativitas. Kreativitas kita hari ini adalah kita akan membuat 5 roti dan 2 ikan. Apa ya bahan-bahan yang akan kita butuhkan hari ini? Apa Kak Eda? Alat dan bahan yang kita butuhkan hari ini ada daun. Adik-adik bisa menggunakan berbagai macam daun yang ada di rumah adik-adik. Lalu ada gunting. Nah, saat menggunakan gunting, adik-adik harus berhati-hati ya, atau didampingi oleh mama dan papa. Lalu ada lem, ada spidol, dan juga ada kertas HVS atau adik-adik bisa menggunakan buku gambar adik-adik. Oke, karena alat dan bahannya sudah siap, yuk sama-sama kita bikin. Langkah yang pertama kita ambil 1 buah daun, lalu kita akan membuat badan ikannya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita gunting bagian belakangnya. Kemudian bagian depannya juga kita gunting ya adik-adik. Nah, setelah itu kita
kita tempelkan ke kertas yang sudah kita siapkan dengan menggunakan lem. Sambil kita lem, kita apain lagi kakak? Nah, selagi kakak Rutnya lagi bikin badan ikannya, adik-adik bisa membuat sirip atau ekor ikannya. Cara membuatnya adalah kita ambil daun yang baru, lalu kita gunting nih ujung bagian daunnya. Kita gunting ya adik-adik. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa menempelkan ekornya di badan ikan yang tadi ya. Kita satukan. Nah, sambil menunggu kakak Edel menempelkan ekornya, kita akan membuat 3 buah sirip. Kita bisa menggunakan daun yang sudah kita gunakan tadi ya adik-adik. Kita akan membentuk sirip ikan. Kita gunting menyerupai bentuk segitiga. Lalu untuk ujungnya, agar tidak tajam, kita tumpulkan. Lalu kita buat dua buah sirip yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan membuat sirip di bagian atasnya. Sirip yang sudah jadi adik-adik bisa tempel ya. Setelah jadi, ketiga buah siripnya kita tempelkan bersama-sama. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan kertas yang lainnya untuk membuat mata dan juga mulut dari ikan. Kita buat lingkaran dan juga bentuk mulut. Kemudian setelah kita gunting, kita tempelkan bersama-sama. Nah, sambil kita tempelkan, kita akan membuat 5 roti yang akan dibantu oleh kakak Edel. Nah, untuk membuat rotinya, adik-adik bisa menggunakan daun yang baru. Lalu, nah untuk bentuk rotinya adik-adik bisa berkreasi. Mau yang bentuk kotak atau adik-adik mau buat roti yang panjang, itu boleh adik-adik. Tergantung ukuran daun yang adik-adik punya. Oke, sekarang kita gunting daunnya. Nah, di sini aku mau buat roti yang bentuknya panjang nih adik-adik, karena ukuran daun aku tuh lonjong panjang. Jadi kalau misalnya adik-adik punya daun yang lebar, adik-adik bisa bikin roti yang bentuknya segi 4 atau berbentuk roti tawar ya adik-adik. Nah, sambil menunggu kakak Edel, kita juga bisa menghias ikan-ikan yang sudah kita tempel. Kita bisa hias seperti ini. Kita bisa membuat terumbu karang dan aliran-aliran air, dan juga kita bisa bikin motif di dalam ikannya. Jadi, mari kita buat. Kita bisa menggunakan daun yang sama seperti yang kita buat untuk roti, untuk membuat motif di dalam tubuh ikannya. Kita buat seperti melengkung. Dan kita bisa membuat sebanyak ikan yang kita buat sebesar apa. Setelah kita gunting, bisa kita tempelkan juga di dalam ikannya. Nah, selanjutnya kita bisa hias dengan membuat batu-batu karang, rumput-rumput laut, dan juga arus-arus sungai atau lautan. Kita bisa membuat beberapa batu karang dan juga rumput-rumput lautnya. Sesuai dengan kekreativitasan adik-adik masing-masing ya.
misalkan daun yang berbentuk rotinya sudah jadi, yuk kita satukan, kita tempel di kertas HVS tadi atau kertas buku gambar adik-adik. Kita tempel menggunakan lem. Kita sudah membuat 5 buah roti dan 2 buah ikan. Nah, untuk kreativitas hari ini cukup sampai di sini Kak, adik-adik. Sampai ketemu di kreativitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.